warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, di video kali ini saya ingin, eee, menjelaskan ada satu lagi software yang bisa dimanfaatkan untuk simulasi rangkaian listrik yang lebih kompleks. Software ini adalah Proteus, ya. Mungkin teman-teman yang, sudah biasa, mungkin sudah familiar dengan Proteus. Nah, Proteus ini sebenarnya merupakan software yang berbayar, di mana harga license-nya juga sangat mahal untuk ukuran kita sebagai orang Indonesia. Namun, setelah saya lihat lagi, ternyata Proteus juga menyediakan versi demo, di mana versi demo ini jika dimanfaatkan untuk simulasi rangkaian listrik atau elektronika yang dasar-dasar itu sudah sangat bisa. Fitur-fiturnya dibuka sehingga bisa kita manfaatkan. Namun memang ada kelemahan dari versi demo ini, yaitu uh, project ya atau halaman atau mungkin rangkaian yang kita buat itu tidak akan tersimpan. Namun ini masih bisa dimanfaatkan untuk belajar ya, untuk teman-teman belajar membuat rangkaian, menganalisis rangkaian. Oke, langsung saja di sini sudah saya bukakan Proteus versi demo. Mungkin untuk mendownloadnya teman-teman bisa mengakses dari webnya labcenter.com. Nanti di sana teman-teman tinggal pilih saja download Proteus demo. Oke, balik lagi. Di sini ini adalah tampilan utama dari Proteus. Kita klik new project. Mungkin perlu ditunggu ya. Lalu misalkan kita beri nama projectnya, kita biarkan default saja. Ini juga biarkan default. Next juga, ini juga next juga, dan finish. Kita pilih skematik ya, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Lalu di sini bagaimana cara menggunakannya? Itu ada tombol ini yang paling sebelah kiri atas, ini ada tombol kursor. Ini untuk kita misalkan mau menggeser-geser ya, memindahkan komponen, menggeser, melakukan setting komponen. Lalu di bawahnya adalah tombol komponen mode. Komponen mode ini tempat kita mencari komponen-komponen yang kita perlukan. Caranya klik ini komponen mode, kemudian di sini ada library-nya, ada P dengan L, kita klik huruf P. Nanti di P ini kita tinggal search saja, masukkan keyword komponen yang kita cari. Misalkan saya ingin mencari resistor, saya ketik misalkan resistor 470 ohm, misalkan saya ketikkan seperti ini 470 ohm. Nanti ada berbagai macam, tinggal kita pilih mau yang watt berapa. Misalkan seperti ini, saya pilih resistor dengan ketahanan 1 watt 5%. Saya klik. Kemudian misalkan saya butuh sumber biasanya bahasa Inggrisnya source ya, source seperti ini. Misalkan kita pilih DC source ya, nah DC voltage source seperti ini. Ini adalah logo atau simbol dari sumber tegangan DC atau baterai. Kita klik. Kemudian misalkan kita butuh resistor lagi, resistor 1K, misalkan 1,0 K ohm. Lalu pilih yang, misalkan saya pilih yang 1 watt, saya klik, muncul seperti ini. Jika sudah selesai tinggal klik OK, maka yang komponen-komponen yang sudah kita pilih nanti akan muncul di sini. Lalu cara menggunakannya tinggal teman-teman drag saja, diklik, tidak perlu di drag ya, diklik, nanti akan muncul tanda semacam pensil, kursornya berbentuk pensil, teman-teman klik, nanti akan muncul di halaman utama. Begitu juga dengan resistornya yang ada di library, kita klik, lalu kita arahkan kursornya, nanti akan muncul di halaman utama. Lalu bagaimana untuk mencari alat ukur? Alat ukur juga ada di sini, biasanya posisinya di bawah. Nah, ada tanda seperti multimeter. Nah, ini kita klik. Nah, di sini pilihannya banyak. Ada osiloskop, fungsi generator, DC voltmeter ataupun AC voltmeter, AC ampere meter dan sebagainya. Jadi misalkan saya butuh DC voltmeter, saya klik, kemudian kursornya saya arahkan ke halaman utama, maka voltmeternya akan muncul.
saya butuh DC ampere meter, juga sama DC ammeter. Saya klik, kemudian kursornya saya arahkan ke halaman utama, maka akan muncul seperti ini. Lalu untuk menghubungkan komponen-komponen ini, itu tinggal ujung-ujungnya saja diklik lalu ditarik, nanti akan muncul semacam garis. Nah, inilah cara menghubungkan atau membuat rangkaian pada Proteus. Tinggal tarik saja ujung-ujungnya, tarik, langsung dihubungkan ke titik-titik yang ada di setiap komponen. Kurang lebih seperti ini. Misalkan saya ingin tegangan, ini saya rotasi dulu, klik kanan, rotate misalkan seperti ini ya. Ingat di video sebelumnya saya menyampaikan bahwa voltmeter dipasang secara paralel, maka pasangan seperti ini kira-kira. Tarik seperti ini, lalu ini juga seperti ini. Maaf, ini kayaknya ada yang ini salah, ini dihapus dulu. Nah, kurang lebih seperti ini mengukur tegangan pada sebuah rangkaian. Untuk mengukur arus juga sama, itu kita taruh di sini. Misalkan saya ingin mengukur arus yang ada di sebelum masuk ke rangkaian resistor, saya tinggal putus saja jalurnya, lalu saya letakkan di sini ampere meternya, kemudian dari kaki-kakinya kita tarik, nanti akan muncul garis, kita hubungkan ke sumber, satu lagi negatifnya hubungan ke rangkaian. Lalu untuk merunning simulasinya itu bisa menekan tombol semacam segitiga di sebelah kanan. Jika kita arahkan kursornya akan keluar tulisan run, atau bisa juga di sini kemudian run simulation, atau shortcutnya bisa menekan F12. Misalkan kita running F12, misalkan kita running, nah nanti akan keluar ternyata nilai hasil pengukurannya harusnya sekitar 0,01 ampere, kemudian tegangannya terukur 12 volt. Lalu misalkan kita ingin merubah-rubah, misalnya settingan dari komponen-komponen juga bisa. Misalkan pada sumber kita atur ini 12 volt, misalnya kita ingin turunkan menjadi 9 volt juga bisa, 9V seperti ini. Lalu pada voltmeter juga terdapat semacam tahanan dalam. Ini juga bisa diatur juga nilainya. Ya, mungkin demikian contoh penggunaan Proteus dari saya. Nanti di video selanjutnya saya akan contohkan bagaimana kita mengatur tahanan dalam dari sebuah voltmeter, lalu menganalisis bagaimana pengaruhnya terhadap hasil pengukuran. Mungkin demikian, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.